Soto adalah hidangan yang sangat disayangi di seluruh Indonesia. Sup tradisional ini telah menjadi makanan pokok di rumah-rumah tangga Indonesia selama beberapa generasi, menyatukan keluarga melalui cita rasanya yang nyaman. Anda dapat menemukan soto hampir di mana saja di Nusantara, dari jalanan Jakarta yang ramai hingga desa-desa yang tenang di Bali. Dari warung kaki lima yang ramai hingga menu restoran mewah, soto adalah hidangan serbaguna yang cocok untuk segala suasana. Soto memiliki tempat khusus di hati banyak orang Indonesia, melambangkan kehangatan dan kebersamaan. Kuahnya yang hangat dan aromatik, serta bahan-bahannya yang kaya menghangatkan banyak jiwa, terutama saat musim hujan. Sup ini adalah bukti warisan kuliner Indonesia yang beragam, menampilkan perpaduan bahan-bahan lokal dan metode memasak tradisional. Setiap daerah di Indonesia seringkali memiliki versi sotonya sendiri yang unik, mencerminkan budaya lokal dan bahan-bahan yang tersedia. Kuah kaldunya biasanya beraroma kuat, seringkali diresapi dengan berbagai rempah-rempah seperti kunyit, serai, dan lengkuas. Tambahan umum termasuk ayam, daging sapi, atau terkadang jeroan, masing-masing menambahkan rasa dan tekstur uniknya sendiri. Ini dilengkapi dengan sayuran, mie, nasi, dan berbagai topping seperti bawang goreng dan jeruk nipis. Kompleksitas rasa dalam semangkuk soto sungguh luar biasa, menawarkan pengalaman yang menyenangkan di setiap suapannya. Ini adalah simfoni rasa dan tekstur yang memanjakan lidah, menjadikannya favorit di kalangan penduduk lokal dan turis. Popularitas soto tidak dapat disangkal, dengan orang-orang mengantre di warung makan dan restoran untuk mendapatkannya. Ini adalah makanan pilihan untuk sarapan, makan siang, atau makan malam, membuktikan keserbagunaan dan daya tariknya yang luas. Sup ini tidak hanya lezat tetapi juga sering dianggap bergizi, dikemas dengan protein dan vitamin. Soto benar-benar mewakili jantung masakan Indonesia, mewujudkan tradisi budaya dan kuliner bangsa yang kaya. Asal-usul soto yang tepat adalah topik yang banyak dibicarakan di kalangan sejarawan kuliner. Banyak yang percaya bahwa soto memiliki pengaruh dari berbagai tradisi kuliner. Masakan Cina sering disebut sebagai kontributor yang signifikan. Komunitas imigran, khususnya pedagang Cina, kemungkinan memperkenalkan bentuk awal hidangan sup ke kota-kota pelabuhan Indonesia berabad-abad yang lalu. Pengaruh potensial lainnya berasal dari praktik kuliner India. Seiring waktu, pengaruh asing ini bergabung dengan bahan-bahan dan metode memasak asli Indonesia. Dari awal mula ini, soto memulai perjalanannya melintasi Nusantara Indonesia. Setiap daerah kemudian mengadaptasi soto agar sesuai dengan selera lokal dan bahan-bahan yang tersedia. Indonesia adalah rumah bagi beragam jenis soto yang menakjubkan, masing-masing dengan profil rasa yang unik dan sentuhan daerah. Soto ayam mungkin merupakan salah satu versi yang paling luas dan dikenal, dinikmati oleh banyak orang di seluruh negeri. Biasanya menampilkan kaldu ayam bening, ayam suwir, mie-saun, dan tauge, menjadikannya hidangan yang ringan namun beraroma. Soto Betawi dari Jakarta menawarkan pengalaman yang sangat berbeda dengan kuahnya yang kaya dan creamy, seringkali ditingkatkan dengan santan atau susu sapi. Varian terkenal lainnya adalah soto Kudus, yang berasal dari Kudus di Jawa Tengah. Dikenal karena menggunakan daging kerbau, bukan ayam atau sapi. Dari Sulawesi, coto Makassar menonjol dengan kuahnya yang kuat dan berwarna gelap, hasil dari daging sapi dan jeroan yang dimasak lambat dengan berbagai rempah. Hidangan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan ini dibuat terutama dengan daging sapi dan berbagai jeroan, memberikan rasa yang kaya dan lezat. Contoh-contoh ini hanya menggores permukaan keragaman soto, menyoroti warisan kuliner yang kaya yang ditemukan di banyak pulau di Indonesia. Soto terus berkembang, beradaptasi dengan perubahan zaman, selera, dan ketersediaan bahan. Dalam bentuk awalnya, soto kemungkinan adalah hidangan yang lebih sederhana. Seiring berkembangnya pengetahuan kuliner, resep soto menjadi lebih rumit. Masa kolonial juga membawa pengaruh yang halus. Urbanisasi dan peningkatan mobilitas di Indonesia selama abad ke-20 memainkan peran penting. Dalam beberapa dekade terakhir, soto terus beradaptasi dengan gaya hidup modern. Terlepas dari adaptasi modern ini, esensi inti dari soto tetap. Soto memiliki makna budaya yang mendalam di Indonesia, jauh melampaui perannya sebagai sekadar makanan. Ini adalah hidangan yang telah dihargai selama beberapa generasi,
menyatukan orang-orang dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit makanan lainnya. Ini adalah hidangan yang mewujudkan komunitas dan kebersamaan, seringkali menjadi pusat pertemuan keluarga. Keluarga sering berkumpul untuk berbagi makanan soto, terutama selama acara khusus atau periode perayaan, di mana ia menjadi simbol perayaan dan persatuan. Penjual kaki lima yang menjual soto menjadi pusat lingkungan, tempat orang-orang dari semua lapisan masyarakat datang bersama untuk menikmati hidangan kesayangan ini. Hidangan ini juga berfungsi sebagai simbol kuat dari keragaman kuliner Indonesia yang kaya dan kebanggaan daerah, dengan setiap daerah menawarkan versi sotonya sendiri yang unik. Soto berperan dalam berbagai tradisi dan ritual di beberapa bagian Indonesia, menyoroti pentingnya dalam praktik budaya dan sosial. Tindakan menyiapkan soto itu sendiri bisa menjadi tradisi, dengan resep yang diturunkan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa warisan budaya dilestarikan. Soto tidak dapat disangkal merupakan landasan budaya kuliner Indonesia, mewakili bukan hanya makanan, tetapi pengalaman bersama yang menghubungkan orang-orang dengan akar mereka dan satu sama lain.